Nih, kita juga harus tahu tentang, curve curve hangline fault dan conical fault. Nah, ini tuh aku kurang tahu ya, conical fault itu yang mana, cuman kayak pernah denger, tapi aku tuh ini, apa namanya, ragu gitu kayak conical fault. Nanti tuh ada istilah baru lagi loh, tentang conical fault, tipe geological fault where the structure narrow to point similar a cone, kayak cone, kayak cone. Berarti rapet gitu? Tajam-tajam. Loh. Kayak gini ya? Ini gampang nih, lihat ini nih. Oh iya, dia tuh oh, makin curam ya dia tuh kayak iya bener kayak cone sih. Jadi ada diameternya itu yang dari lebar ke sempit ya, ke lancip ya. Conical fold ya. Oke, conical fold. Oke, kita copy linknya dulu, masuk ke nih, ini aku udah ada georek nih. Aku ada georek lembar Cianjur. Nah, di sini tuh kelihatan umur batuan tuh. Nah, kemarin tuh kan di sini ya, di gua tuh kan di sini. Aduh, ini nggak bisa digeser. Nah, kayak ini. Cirata, anjir ini Cirata, Cok. Nah, gua tuh di sini, Cok, di pen mana pen. Nah, gua tuh di sekitar sini. Nih, gua tuh sekitar sini. Kemarin itu. Nah, atau sinilah. Kayak di sini nih bener. Nah, si kode kalau kalian ini kalian bisa kalian lihat nih, aku zoom nih. Nah, di sini tuh ada kode MTB kelihatan nggak? Sama MTS lihat yang Di ntar. mana, Jin? Satuannya itu Ntar ya. sih. Oh, yang warna hijau itu. Ini, Hijau tua. ini MTB, ini MTS. No, batasnya sih ini, batasnya yang biru ya. Yang kuning deh. Batasnya ini. Aduh, sobat, Cok. Nah, batasnya ini nih. Taruhlah itu batasnya. Nah, kemarin waktu kulap itu lokasi titiknya tuh pas banget, pas betul kayak di batasnya itu. Jadi kami tuh mungkin di sekitar sini lah. Nah, lokasinya tuh emang pas di batas. Nah, emang karena di batas, lokasinya di batas, jadi tuh kami tahu batas sih litologinya di mana. Emang sih kalau di peta geologi geodek ini tuh emang nggak nentu batasnya. Jadi bisa jadi di garis ini tuh kita udah di garis ini nih, kita udah ke lokasi di garis ini, tapi batasnya nggak kelihatan. Cuman pas di tempat gua itu kelihatan banget batas beda batuannya. Jadi aku buka ini ya ntar ya, foto-fotonya Master Sifu ya. Ntar. Ah, di mana ya? Ntar, wait. Nggak ada anjir. Oh, lo. Wah, sabar, kalem. Apa emang hmm, nggak ada ya? Di HP ada anjir. Kenapa? Oh ya udahlah, ntar aku kirim dulu fotonya. Ntar ya. Aduh, nggak ada foto jauhnya lagi. Masuk ke download lagi ya. Oh, ini ada nih. Oke, sip. Kalau minta rangkumannya enggak
rangkuman yang bakal dipelajarin itu apa aja? Aman, mantap aku share rangkuman ya. Boleh, boleh. Nih, nah coba lihat nih. Ini ada gambar nih, aku punya gambar. Nah, tempat si Dalisnya ini berdiri tuh enggak sih, ini masih umur sama. Tapi di sebelah kirinya Dalis atau aku buka foto ini nih. Nah, ini tuh kelihatan di sini tuh. Di sini tuh struktur di sebelah kanan tuh lebih masif dari sebelah kiri. Otomatis dari sebelah kiri itu lebih muda dari sebelah kanan. Karena si sebelah kanan ini udah terdeformasi lebih kompleks daripada sebelah kiri. Ya logikanya kalau udah kena dulang berarti dia lebih tua dong. Berarti dia udah pengendapan terdahulu, lebih dulu, udah diendapkan lebih dulu dan terkena struktur. Nah, oh ini nih kelihatan nih. Nah, jadi ini di sebelah kiri ini masih ada terusannya kan. Nah, sebelah kirinya tuh emang kayak soil doang, kayak ibaratnya tanah, kayak tanah, tapi itu batu yang belum terlitifikasi sempurna. Jadi kalau batu belum terlitifikasi sempurna itu otomatis masih muda dong, karena dia belum kompak. Nah, umurnya itu yang ini tuh yang sebelah kiri itu MTS, yang si Dalis berdiri itu MTB. Nah, kalau kita bandingin berarti si MTS-nya lebih muda. Iya, MTS-nya lebih muda. Kalau kita baca di keterangannya itu MTS nih, S-nya itu Citarum. Miosen tersier. Iya, Oh, M itu Miosen. Nah, si kodenya tuh kalau yang B itu Brexia, kalau S itu sandstone. Nah, dan data dari georek ini tuh sejalan dengan yang kita temui di lapangan. Yang sebelah kiri itu emang ada kayak ini vulkanik plastik. Nah, vulkanik plastik kayak berupa tuff sih kami nemunya, tuff yang kayak bom blok. Bukan sih ya kayak bukan bom sih, dia tuh gede, cuman dia tuh tuff kayak butirannya tuh kecil-kecil. Nah, jadi itu kami nemu dan dia tuh emang belum terverifikasi. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini tuh kalau aku nggak ada pen di sini ya. Ya, aku lihat aja lagi tangannya si kursornya ini. Nah, sebelah sini itu dari sini sampai sini itu yang struktur yang masif ini tuh pasir semua. Ini sisi selingan pasir lempung. Lempungnya nggak kelihatan, pasir semua sih. Pasir. Ini itu yang abu-abu ini itu tuh lempung sampai ke sebelah kanan, sampai ke sini sebelah kanan itu. Ini juga nah, ini tuh emang kelihatannya karena habis hujan ya. Ini tuh kelihatannya memang lapuk sih. Jadi tapi ini sebenarnya keras, Cok. Ini tuh keras. Cuman emang karena habis hujan jadi ini udah kelapisin sama tanah. Jadi ini tuh rada lapuk. Nah, jadi sebelah kanannya ini tuh pasir semua nih, pasir. Jadi itu cara mengetahui umur batuan berdasarkan struktur. Atau dari georek juga bisa. Nah, kalau dari georek sebenarnya aku masih ragu. Kita tahu tua muda tuh dari georek itu gimana caranya ya. Kalau benar-benar kita tuh ditampilin georek doang. Dari nama bisa. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak Miosen, ini kan sama Miosen ya. Kita tahu tua muda dari mana? nah itu namanya sama Nah, anjir, sama-sama MT. sama-sama Miosen. Kecuali namanya mungkin ada Pleistocene atau apa gitu. Ada yang kayak P nih, Pleistocene. P ini kalau nggak salah Pleistocene atau Pliocene lah. PLS kalau nggak salah bilang Pleistocene. Quarter. Nih, ini quarter. Quarter berarti umurnya udah Pleistocene sampai Holocene kan. Nah, kenapa tadi yang nanya? Gue mau nanya gak? Kenapa kita harus pakai acuannya tuh geologi lembar Arjawinangun? Kenapa nggak geologi lembar Bandung atau Jawa Barat gitu? Mungkin ya kalau itu aku nggak tahu pasti ya. Cuman yang jelas Arjawinangun itu datanya melimpah karena kita kalkula di situ terus. Otomatis bapaknya lebih punya banyak data di Arjawinangun sih. Kalau mau belajar dari Arjawinangun ntar, aku kayaknya punya Arjawinangun deh. Mana ya, di Kemuk ya masalah. Ntar di Pik. Anaknya tidur, Cok. Udah gue bangunin. Bangunin, Cok, ntar rugi anjir. Udah. Dia mau lanjut tidur. Walah, Mau goblok. belajar. Masih. Coba aing ini nih. Aing share juga. Gue bingung nih, anjir. Kenapa? Cek di HP coba, Cok. Iya, Cok, cek di HP anjir. Itu kemarin aku minta ini kan. Gua tuh minta file Arjawinangun yang HD-nya.
Bentar. Bentar ya. Nah, jadi level gua berisik, Cok. Kayaknya gara-gara tabnya kebanyakan sama sedikit deh. Tapi kan berapa giga, Cok? Upload. Enggak sih. Kayak kena nge-share screen deh. Bisa. Oke, sip. Udah, gua udah dapat aja nangunnya. Lanjut ke kita buka Java Nangun. Kalau buka sebenarnya sama aja sih. Petagilogi itu emang udah ada peraturannya kan. Jadi sama harusnya. Cuma beda-beda desain doang. Nah, itu Java Nangun. Sama kok. Nih sini tuh ada keterangan batuan nanti. Nggak kelihatan lagi anjir. Kelihatan nih. Nih, ada TMS nih. TMS nih ya, T-nya apa ya? Per member permasalahan. T-nya tuh tersier kayaknya deh. Ya, tersier. Ya, tersier nih kalau key quarter. Atau tersier quarter ya. Ya, paling penambahan dari situ sih. Kalau misalnya kasusnya kita nemu kayak tadi MTS MTB, ya kita Bisa. kalau mau dari litologi ya dari pengendapan, kalau kita dari pengendapan ngebayanginnya otomatis si piroklasik lebih bikin endapan duluan kan dari sumbernya karena dia lebih dekat ke sumber. Cuman kasusnya tuh di lokasinya si giroklastik tuh dia lebih lebih mudah karena dia belum teridentifikasi sempurna. Jadi kesimpulannya kita tahu umur dari original tuh dari penamaannya itu doang, dari Ki, P, atau apa gitu. Itu sih kesimpulannya. Lanjut apa lagi ya, sesar engsel nih dia, sesar engsel aku baru tahu sumpah. Sesar engsel apa, Cok? Ternyata tuh aku tuh belum research ya, ntar kita cari apa itu sesar engsel. Sodon. Sodon anjir. Ah. Oh, saya deh. Sesar engsel. Engselnya Ada, Cok. apa, Cok? Ada, sorry. Tuh, tabnya Engsel tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Pakai bahasa Inggrisnya kali. coba bahasa Lupa lagi. Inggris apa sih engsel tuh bahasa Inggrisnya? Engsel itu Hinge-line. Hinge-line. Engsel itu Hinge-line, boy. Oh iya. Hinge-line ya? Malah Iya. engsel beneran keluar anjir. Engsel tuh Hinge-line. Hinge. Kalau lu Engsel translate itu Hinge. itu juga Hinge-line sih di apa di Paleon bahasa Hinge-line itu kan Engsel, tapi gua nggak tahu, coba cek. Coba. Iya anjir bener, Cok. Hinge tuh engsel. Coba berarti sesar Hinge-line itu apa ya? Sesar Hinge-line. Malah keluar ini klasifikasi berdasarkan Hinge-line-nya. Kocak. Jadi sesar tadi kan bukan lipatan. Sesar, Cok. Sesar engsel anjir. Coba kita ngebayangin sesar dari engsel. Apa ini ya? Apa sesar yang karena lipatan ya? Ada sih. Gue lupa namanya sesar yang disebabkan karena lipatan. Oh, Jadi yang lipatan dulu bukan sih, baru tersesar kan? Iya, jadi bentar. Jadi ntar. Nah, ini lipatan kan. Yang bending itu. Yang seperti bapaknya itu yang band fold kayak gitu, yang lipatan dulu baru sesar dulu baru Iya, lipatan gitu. bentar ya. Aduh. Siapa ya ceritanya? Bentar ya, kita buka di pen-nya deh. Di pen. Nah, kalau kalian lihat nih, kalian kelihatan nggak share screen gue? Kenapa?
Yang ini. Nah, ini tuh jadi sesar yang gara-gara lipat itu kan ketika si lipatan yang brittle itu tuh udah mencapai batas maksimum. Jadi si blok ini tersesarkan. Ntar. Mana sih pennya? Nah, jadi si blok yang ini tuh tersesarkan kan. Dia tuh runtuh. Nah, kurang tebal kali. Kelihatan, Cok. Kayak tebalnya di mana sih ini anjay? Itu di kiri paling Oh, kiri. ini nih. Tebal banget. Nah, jadi si ini nih lipatan nih. Ketika lipatannya itu udah mencapai batas maksimum, si brittle atau batuannya itu brittle, keras. Jadi si ini tuh runtuh. Nah, atau di sini nih, set. Nah, bagian ini tuh ya anggaplah bagian ini tuh turun. Bagian ini tuh atau ya bagian ini tuh turun. Nah, mungkin ini maksud sesar engsel. Jadi karena dia tuh patahannya tuh terletak di bagian engselnya. Engselnya tuh si hingline kan. Hingline tuh yang ini tuh hingline. Hing point titik tertinggi, hing point ini hing point. Nah, kalian belum tahu nih. Nah, jadi mungkin ya analogi aku tuh si sesar engsel ini sesar yang terletak di si hingline lipatan. Jadi sejajar si sumbu sesarnya ini, sumbu lipatan si hingline ini, sumbu sesarnya itu sejajar dengan hingline-nya. Terus penyebabnya tuh gegara lipatannya tuh udah maksimal, terus dia patah. Coba sesar akibat lipatan. Nah, kayak gini nih. Ini tuh ya ini kalau ini mah udah kayak ini ya, ini mah apa ya namanya ini? Yang lipatan yang kayak mungkin bisa drag pull, cuman ini kayak drag pull anjir. Ya sesar sungkuk. Rebah bukan? Ya. Bukan rebah. Sungkup tuh ya tidur, sungkup tuh telungkup atau sungkupnya kayak Oh. kayak sujud tuh sungkup. Anjir, horse tuh yang ini ya, horse tuh yang naik ya. Anjir, udah aku kebalik, Cok. Graben tuh yang turun satu ya. Bener nih. Horse tuh yang ini. Oh, ini ada nih lipatannya. Lipatan menggantung, lipatan isokulinan, lipatan rebah. Oh iya, lipatan rebah yang tadi, Cok, bukan lipatan ini, lipatan rebah. Lipatan yang si hingline-nya itu udah mendekati si sumbu horizontalnya. Nah, tapi oke lah, anggap aja lah. Anggap jadi sesar engsel itu adalah sesar yang si sumbu sesarnya itu sejajar dengan si hingline-nya. Jadi terbentuknya lipatan dulu baru sesar. Tuh. Tapi itu masuk akal sih. Oke, kita close, enter. Nah, lanjut. Terus juga disuruh pelajari tentang bentuk axial plane, bentuk hingline dan kedudukan axial plane dan kedudukan hingline. Oke, kita bakal bahas ini deh. Kita bakal buka tadi mana ya? Nah, ini kita bakal buka ini deh. Itu ada. Pakai ini aja, tapi ini dikit, Cok. Anjir, nggak mau komponennya. nggak mau dicopotin anjir. Ini tuh adalah. Nah, itu lebih gede sih. Nah, lebih banyak komponennya. Nah, tadi bentuk axial plane, bentuk hingline, kedudukan axial plane. Oke, dari bentuk hingline dulu, axial plane. Bentuk axial plane. Oke, axial plane tuh yang nggak ada anjir. Axial plane tuh ya kita bikin gambar. Dia tuh axial plane tuh sebenarnya ini sih imajiner.
Jadi axial plane itu bidang yang di sini Yang ngebagi dua. ngebagi dua sama besar ya dari hinterlimnya. Oke. Set, set, set. Nah, ini tuh axial plane. Oke. Nah, Gimana Bang? gunanya si axial plane ini itu tuh buat nentuin si rebah atau apa. Cuman untuk nentuin rebahnya itu udah hingland sih. Jadi si misalnya lipatan rebah yang stipi itu tuh kan dari DOAP ya atau dari plunge. Sebenarnya dari DOAP sih. DOAP itu kan ini ya. Si apa sih DOAP itu dari hingland ya? Bentar. DOAP itu dari mana sih? Ada ingat nggak? Line bukan? Axial plane ya. Ya, axial plane. Ya, itu Depok axial plane. Jadi si dip kemiringan dari axial plane. Jadi si DOP ini itu menentukan klasifikasi. Jadi si axial plane ini secara nggak langsung tuh dia nentuin si klasifikasinya. Makin dia rebah, makin dia mendekati sumbu horizontal nih. Sumbu horizontal tuh yang oranye. Nah, sumbu horizontal. Aduh. Nah, ini sumbu horizontal. Makin dia mendekati sumbu horizontal berarti dia makin ini rebah. Makin ke atas berarti dia gently atau dia tadi apa tadi recumbent. Nah, kelihatan kan nih dipnya. Jadi kalau kita keluarin dia tuh kayak gini. Nah, ya kayak gini. Ya, makin dia turun, berarti dia makin rebah. Dia makin rebah, makin 90. Itu konsepnya di axial plane. Makan deep ya, deep kemiringan dari si axial plane. Ini siapa nih? Oh, Gerald. Oke, lanjut. Bentuk hingline. Mungkin kalau dari bentuk hingline, mungkin ini nih hingline nih. Ada yang cekung, mungkin tak. Pelajari Itu yang soal pelajari apa sih lu? kenapa? Lanjut dulu. Pelajari bentuk hingline ya. Mungkin kalian jadi tipe-tipe hingline tuh ya ada yang surface-nya ya, ada yang miring sih. Hingline ini nanti ngaruhnya ke plunge sih. Soalnya si hingline itu ya si plunge tuh si sudutnya. Plunge tuh si sudut kemiringan. Nah, sudut kemiringan tuh di hingline ya. Ibarat kalian nggambar stereonet kan, ingat nggak? Pas nggambar stereonet, si garis ini stereonet nih. Set. Nah, kalian bikinnya tadi titik nih. Ini hing point kan. Nah, ini tuh hingline. Ini tuh hingline. Nah, jaraknya itu plunge. Jaraknya tuh plunge. Nah, jaraknya tuh 20. Itu plusnya. Si garisnya itu hingline-nya. Gitu. Jadi si hingline itu kayak plunge ya, ada kaitan sama plunge. Cuman kalau bentuk-bentuk hingline ini ngaruh dari plunge. Makin makin tinggi plunge-nya, berarti dia makin curam si hingline-nya. Ya. Jadi si hingline ibaratlah ini lipatan nih. Gimana ya? Lu Nah, ini berarti makin lipatan. ke tengah dari stereonet makin curang itu. Ya, makin lurus. Ini lurus nih. Berarti hingline-nya lurus. Berarti si plunge-nya tuh 0 atau 0 sampai 10. Nah, kalau misalnya plunge-nya kayak gini nih. Nah, ini mungkin ya sekitar apa sih nama moderat atau mungkin udah masuk ke steepy. Kalau yang paling tinggi itu apa ya? Yang paling tinggi itu Upright. Hah? Upright ya? Iya, upright 90 dia. Upright ya? Ntar aku mau buka ini dulu, namanya dulu. Up down. Up down anjir. Kasih lucu ger. Kasih menurut Loti. Aduh, salah lagi. Funky walk. Up down funky walk. Nah, nih. Ya, udah sleepy ya moderately sleepy upright ya. Nah, ya jadi makin si tinggi plunge-nya tuh hingline-nya tuh makin curam. Soalnya kalau yang upright tuh gini gitu, yang lipatannya. Nah, ini tuh kayaknya ngaruh ke ini deh, ke yang tadi tuh yang conical fold. Ini Gerald nih baru join nih. Jadi aku review dari awal lah. Jadi itu kita tuh bakal dikasih soal kayak gini. Nih.
Gini. Nih, ini tuh si struktur lipatan berdasarkan si topografi datar. Nah, jadi apa ya namanya? Lipatan itu kalau di kontur itu tuh kan kelihatannya ini ya, kayak ya kayak gini sih, kayak gini nih, kayak kontur yang belok, garis konturnya tuh beloknya secara curam. Nah, bisa juga digambarkan dalam kerapatan kontur. Makin rapat konturnya kan makin curam kan. Nah, kemungkinan itu ada dua, di situ tuh ada lipatan atau ada sesar. Makanya dia curam. Tapi kalau dari kontur, kita buka hubungan antara kontur dengan lipatan. Coba hubungan antara kontur dengan lipatan. Iya, seingat aku tuh pernah waktu itu dibahas sama siapa ya? Yanca atau Pak Ian. Jadi kalau dari kontur tuh kita bisa ngelihat lipatan sih, lipatan yang masif atau gimana kayak, oh iya lipatan masif ya, bentar. Aku tahu kayak bisa kasusnya di mana deh. Em, bentar. Eh, kita ke Bantar Rujak. Bantar Rujak tuh kan ini ya, eh tempat ini lipatan masif di situ tuh lokasinya tuh di zona lipatan yang masif. Jadi kita kalau buka eh kita ubah ke kontur, gimana sih ubahnya ke kontur aja? Ya, Itu ya ke yang lapisan sebelah kiri 2 lapisan. lapisan lagi. Aduh, ini gak banget. Nah, nah, yang kontur. Nah, tapi ini nggak terlalu kelihatan sih. Nah, jadi si Bantar Rujak tuh ada di sini, di sini nih, daerah sini nih. Itu Bantar Rujak. Kita di sini kemarin nih juga. Nah, ini tuh lipatan nih, kelihatan nggak itu rapat banget. Kalau buka di Arjawinangun, ntar ada nggak tadi aku tuh? Nah, ini bukan. Nah, ini, mana ya? Nah, ini dia nih. Nah, kita di sini nih. Ini tuh dari kontur tuh kelihatan tuh. Dia tuh masif tuh lipatannya. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya tuh kayak kelihatan banget lah dari petanya tuh ini ada lipatan kayak nih panjang, terus ini gini gitu kayak di Maps juga kelihatan kayak yang tadi gue liatin. Nah, ini tuh lipatan tuh kayak ada bagian yang tinggi bagian rendah gitu loh. Cuman ini kan 3D ya, bukan kontur kan. Nah, kalau di kontur tuh kayak gini. Ada peta kontur ya. Kayak gini kontur lipatan kayak gini. Jadi gitulah pokoknya kalian ntar bisa. Nah, ini tuh ada seronet juga nih yang bagian bawah. Nah, lingkaran ini kayaknya seronet nih. Ini Fringo seronet. Kita lipatan berdasarkan seronet. Yang tadi yang kata Noel, ini tuh berdasarkan ininya plunge sama si tren ya. Ya, tren ya. Tren tuh sesar nggak sih? Iya, bener. Tren tuh sesar nggak? Setelah lipatan tuh berdasarkan apa sih titiknya? Plunge sama apa? Lipatan itu punch, interlim sama DWP. Oke ya. Masalahnya tuh dari seronet gini doang. Ini kan seronet nih. Dari gini doang kita taunya apa doang? Plusnya doang dong. Iya dari plasnya doang berarti itu kok. Hmm. Cuma arahnya doang kan? Kalau arah Apa ini kan lingkaran kan? Jadi menunjukkan arah lipatan. Apa ya? DOP bukan. Antara titik potongnya. Kalau kita tarik garis lurus bisa jadi interlimnya. Kalau Iya, emang itu kita masukin ke WolfNet, terus kita tarik proyeksinya, titik potongnya, ya bisa aja sih nemunya interlimnya mungkin dapat. Tapi interlimnya. nggak tahu deh.
Iya, soalnya butuhnya ini kan DWP sama plunge sebenarnya. Itu doang sebenarnya. Lipatan. Tapi kan kita sekarang, kita sesama lipatan dulu sekarang ya. Iya, sesama lipatan jatuhnya nih. Nah, lanjut. Nah, ini soal yang nih gue liatin nih. Ini tuh soal apa coba kayak nih. Tapi yang di atas ya, yang di atas ini aku nggak tahu ini kayaknya lapisan atau apalah. Cuman yang kedua yang A itu tentukan. Nah, tentukan jenis struktur lipatan berdasarkan axial plane. Ya, bentuk axial plane tadi itu DWP kan. Yang tadi gue jelasin tuh kayak eh nih ini tuh axial plane kan. Set. Aduh, jelek banget gambarnya ini. Nah, ini tuh axial plane kan. Set, set, set. Nah, ini axial plane. Nah, semakin dia miring, taruhlah ini gue bikin sumbunya nih, sumbunya. Nah, semakin dia miring berarti dia semakin curam, upright atau steepy gitu. Nah, jadi itu klasifikasi lipatan berdasarkan si DWP-nya. Nah, terus lanjut ke bentuk hingline. Bentuk hingline yang tadi berdasarkan plunge. Semakin tinggi plunge-nya berarti hingline-nya semakin curam. Semakin kecil plunge-nya berarti dia semakin datar. Ya, lanjut ke kedudukan axial plane. Nah, kedudukan axial plane. Mungkin apa ya? Yang gue bilang tadi lebih ke kedudukan nggak sih atau bentuk ya? Kalau bentuk axial plane gimana ya kira-kira ya? Axial plane tuh cuma garis pembagi doang. Kalau axial surface yang lu bikin kotak tadi, tapi lu nyebutnya axial plane tadi. Lah, ini kan plane bidang. Plane itu bidang, Cok. Axial line baru yang garis yang membagi dua. Axial line. Garis yang membagi si interlim. Apa sih namanya nih? Ya, interlim itu sama besar. Kalau ini axial plane. Axial plane itu bidang imajiner yang si membagi si interlim itu sama besar. Mungkin yang tadi lebih ke kedudukan ya. Kalau bentuk tuh mungkin bentuk ya. Apa bentuknya tuh kayak nah, coba gua kalau misalnya kita punya lipatan gini, berarti ini axial plane-nya miring dong. Maksudnya nggak kotak beneran berarti dia. Berarti dia tuh kayak miring dong berarti. Ya, dia apa ya? Nah, titik dulu deh. Soalnya kita punya si hingline aduh, hingline tuh gini. Berarti si axial plane-nya miring dong. Nah, apa ini? Berarti dia kalau misalnya conical fold berarti si axial plane-nya segitiga siku-siku dong. Ya nggak sih? Kayak ini nih. Kan ini conical fold kan. Conical fold. Kayak gini nih. Dia lipatannya kayak kon. Berarti dia axial plane-nya segitiga siku-siku dong. Karena dia makin ke ujung makin lancip. Berarti iya sih. Bentuk axial plane ya. Gue penasaran sih. Ada bentuk, ada kedudukan. Menarik, Cok. Coba gue bisa share bentar gak? Apa? Boleh share aja. Gue nggak tahu nih benar atau enggak yang conical ya. Anjir apa ini, Cok? Yang ini kali ya. Coba. Lihat gak? Gua scroll screen. Coba apa tuh? Gue dapat stereotype kayak gini sih. Jadi kayak bentuk. Oh. Halo tes yuk. Bentuk conical-nya. Conical folds. Yang Ya bentuk stereotype kayak gini sih, tapi gue nggak ngerti gitu. ini tuh conical fold di senoranan ya? Iya, bentuk-bentuknya ini equal areanya kayak gini. Coba zoom lagi ya. Lihat Ini yang atas yang sketsnya pertama. kayak gini, skets lipatannya kayak gini nih. Ini apa nih? Nih, skets lipatannya kayak gini. Axial plane ya?
What the fuck is this? Gue penasaran yang Steronet tadi, Cok. Yang conical Oh. cone, gambar conical cone kalau di Steronet itu gimana dah? Itu tuh. Ini ya. Anjir, ini apa ini, Cok? Baru lihat gue kayak gini Steronetnya. Kayak ini anjir, kayak di mikroskop optik tuh yang kayak gini tuh apa sih namanya? Sumbu dwarf. Ini Iya. tanda apis. Iya, tanda V, Cok, anjir. Yang itu sudutnya juga mirip anjir. Yang gelap tuh. Nah, itu dikasih yang miripan, Pak. Nah, yang gitu itulah pokoknya lah. Apa ya, Cok? Ya paling itu doang sih lo. Tunggu, balik lagi, Cok. Tadi ada segitiga juga ya? Ntar balik lagi. Balik lagi, Cok. Oh ya, sama. Tadi ada kayak segitiga konikalnya kan? Coba zoom di situ. Maksudnya apa ya? Nah, ini. Nah, ini. Coba zoom. Unfold conical ini. Ini udah. Oke. Coba lihat di Steronetnya. Tadi ada Steronetnya kan? Yang tadi. Ini gua nggak tahu ada yang atas kayak ada Steronet lagi deh. Nah, itu segitiganya itu yang di dalam itu. Coba lihat di zoom. Ini unfoldnya ini unfoldnya. Yang tadi itu foldnya tadi kalau nggak salah bawahnya. Ntar, coba gue mencerna dulu ini apa, Cok. Oh, sakit perut lu. Ntar, aduh. Cing, ini apa, Cok? Ini di sini Kita nggak diajarin conical fold, bangsat. 2A ini apa nih? View 2A L1-nya oblik. Nah, kayak gini ada nih penjelasannya. Nah, Coba yang di bawah. Yang bagian bawah, bukan yang ini. Coba yang bawah. Oh. Nah, ini. Oke. Equal area projection conical folds. Tapi sebenarnya bisa dibayangin ya, lipatan tuh kayak ngelihat dari interlim, plans sama ininya, DWP-nya. Di situ tuh kita bisa ngebayangin kayak lipatannya itu. Nah, tapi kita ngebayangin itu cuman sampai ke ininya, apa sih namanya itu? Plans apa, kemiringan si hingline-nya. Cuman kalau coba bilang benar atau enggak. Menurut gua tuh conical fold tuh ketika plusnya itu miring sampai dia ini hampir 90 derajat, dia miring, terus si interlimnya tuh makin kecil ke ujung. Gitu kan? Dari gede interlimnya sampai dia kecil. Iya nggak sih? Nah, sih kurang tahu lu. Balik lagi ke Steronetnya. Iya nggak, interlimnya makin kecil nggak? Anjir, gak kelihatan lagi mana interlimnya. Makin gede sih, cuman iya. Gak ada tulisannya interlimnya sih di sini, jadi gue nggak tahu. Itu interlim tuh yang garis putus-putus. Yang mana ini? Coba yang kiri, yang C, gambar yang C. Nah, itu interlimnya. Ya, jadi nih, coba gua share screen. Tahan dulu, El. Gua share screen. Si conical fold itu emang interlimnya tuh dia makin lama tuh makin kecil, jadi kayak dari interlimnya tuh lebar, jadi makin sempit. Terus itu tuh selaras dengan si plansnya juga ikutan miring. Nah, jadi cara ngelihat conical fold di Steronetnya tuh lihat aja interlim sama si plansnya. Kalau plansnya tuh dia miring, maksudnya mungkin sekitar moderate sampai upright. Terus juga tapi interlimnya itu berarti dia ini. Berarti si interlimnya itu berarti si garis lipatannya tuh ada banyak dong, kayak menunjukin si
persempitan si interlimnya. Aduh, anjing. Tapi kalau misalnya garis lipatan garis ikannya itu cuma 1, nggak kelihatan dong si tahap pengerucutannya itu. Jadi kalau kayak storenet yang kita pelajari di lab itu kayak idealnya gitu loh, kayak nggak ada kerucut, dia tuh emang interlim itu sama besar terus sampai ke ujung lipatan, dari awal lipatan sampai ujung lipatan si interlim itu sama besar. Jadi nggak ada pengerucutan. Kalau ada pengerucutan berarti pasti ada lebih dari satu garis, ada lebih dari satu ikan berarti ada lebih dari satu garis si ikannya itu yang nunjukin si pengerucutan. Bisa sih make sense sih. Terus lanjut ke soal selanjutnya, kedudukan hingline. Nah, kalau kedudukan hingline kedudukan hingline mungkin sama deh. Yang bedanya sama kedudukan aksial kedudukan bentuk hingline apa ya? Bentuk sama kedudukan hingline. Bentar. Ini itu gambar posisi aja nggak sih lu? Iya, gambar posisi doang. Atau memang waktu ada yang axial plane itu waktu itu ada ininya, ada derajatnya gitu. Bentar. Bentar. Beda kedudukan sama bentuk ya. Tapi bukannya bentuk itu selaras dengan kedudukan ya? Bentuk itu selaras dengan kedudukan ya? Kedudukan hingline dan kedudukan aksial. Kedudukan dan bentuk. Shit. Bentuk. Bentuk hingline. Anjir, jadi hingline tuh ada yang ada yang kayak membukit, ada yang kayak lipat aja. Ini mah axial surface sih. Gua tanya ke Tehani aja deh. Beda kedudukan sama bentuk itu. Oke, selagi nunggu dari Tani, kita bahas yang lain dulu. Kita bahas Modian Hill. Jadi Modian Hill tuh klasifikasi sesar berdasarkan arah tegasan. Tadi gua udah buka Modian Hill mana ya? Nah, ini Modian Hill kan. Jadi ini tuh yang ngebagi gimana si truss sama si primary itu apa ya? Primary itu kayak normal deh. Kalau deh. Bener deh. Primary truss ada primary sama pasti ini ada normal ada naik ya. Tapi udahlah anggap aja ini ada naik dan normal kan, yang bawah naik, yang atas normal. Oke. Jadi sesar klasifikasi Modian Hill ini membagi dari arah tegasan. Jadi kalau kita lihat ini di sini tuh ada arah tegasan dari arah utara selatan kan. Kalau arah utara selatan itu berarti dia deep sleep atau sesar naik atau sesar normal karena atas tidak. Anjir. Bangke. Jadi yang bagian mungkin gua dulu ya, gua klip dulu deh. Saya suka kok. Woi. Astagfirullah. Si new-nya mana sih anjay? Go. Paling sih apa ya? Coba ada lagi nggak? Kalau misalnya itu masih dibingungin, yang lain dulu aja lu. Yang belum dibahas. Bentar, sabar. Gini Modian Hill nih, yang soal yang lain ya. Wait.
Bebas mau tanya lagi. Tentukan jenis dan kedudukan struktur sesar Lanjut. dan gambarkan juga simbol struktur sesarnya. Oh shit. Jenis dan kedudukan struktur sesar. Itu single atau artikel sih? Aduh, yang di Jenis sesar ya, jenis sesar itu ada 3 sebenarnya. Dasarnya itu ada thrust fault, ada normal fault, ada slip fault. Kalau cara banyaknya ya ada yang tadi yang di klasifikasi Ricard. Terus kedudukan struktur sesar. Kalau berdasarkan kedudukannya, berdasarkan kedudukan ya, kedudukan struktur sesar. Kedudukan struktur sesar. Jadi gue jadi bingung tuh kedudukan ini maksudnya apa ya? Bentar. Kedudukan struktur sesar. Maling pangsit. Kedudukan struktur sesar. Mungkin ketika sesar naik tuh kedudukannya gimana ya? Mungkin hanging wall-nya di atas ya. Itu kan kedudukannya. Terus kalau simbol struktur sesar oke lah kalian tahu kan. Simbol sesar naik itu yang runcing, sesar normal tuh yang garis-garis, sesar strike slip tuh yang panah. Terus yang C tentukan jenis struktur lipatan. Ya, yang ini tuh yang berdasarkan klasifikasi Flutie 1961 ya. Ya, Flutie lah, lupa gue tanggal berapa. Nah, terus tentukan jenis struktur. Sama nih soalnya. Tentukan jenis struktur lipatan. Yang D. Satu itu sesar yang kali. gambar. Yang gambar ya. Yang gambar. Nah, itu ya tau lah itu sinkline kan. Sinkline. Kalian itu udah tau lah ya sinkline. Karena dia sidipnya tuh sama-sama ngadep dalam. Terus ini tuh Sesar nggak sih itu? Ya ini sesar. Tapi ini tuh sesar. Ini tuh horse ya. Ntar. Tadi aku gambarnya. Horse. Ya horse. Kan ada graben ada horse. Graben ya. Horse tuh yang masuk ke dalam kan. Horse tuh yang muncul satu. Ntar. Aduh. Tadi anjing ketutup cuma gue. Ntar. Mana ya? Coba lihat gambarnya. Ini nih. Bacakan tab Jir. Ya cok. Gue udah berapa ini anjing? Ya conical tuh. Coba nih laptop gue bunyinya keras banget anjing. Enggak sih. Kayak kipasnya kencang juga. Nah. Horse yang muncul satu. Muncul ke atas. Kanan kirinya turun. Kalau grabbing itu yang tangannya turun, atas kirinya naik. Oke. Coba kita lihat gambarnya. Apakah iya? Ya. Kayak ini tuh naik. Yang putih ini naik. Yang bawah turun kan? Atau ngeliatnya dari mana sih anjing? Ini miring. Bangsa. Pikir ya. Iya ini tuh kok kayak ngejepit ya? Kayak jadi kecil kayak jadi mungkin kiri terosi kan. Ini berarti yang kanan tuh yang si grabennya, kiri yang hostnya. Karena kalau yang tengah itu kita lurusin setarain ke bawah misalkan. berarti kanannya host dong. Ya kan ini kan kita ke bawahnya kita iniin dulu. Terus yang mungkin sebelah kirinya kan tererosi tuh. Tererosi cuma segitu. Sementara yang kanannya masih ada, nggak tererosi. Terus datangnya pasukan sedimen lagi. Terus misalkan terjadi sesar, kanan turun dari ke tengah. Jadi kayak gitu. Makanya mungkin yang sebelah kanan ini adalah si graben. Si yang sebelah kiri itu si horse-nya. Karena alasan yang tadi, yang kanan mengalami seperti itu mungkin ya. Tapi ya Interpretasi saya. Interpretasi ya. Cuman ini tuh garisnya lurus, Cok. Jadi kita nggak tahu yang mana hanging wall, mana footwall-nya. Nah, itu nih yang footwall-nya ya. Kalau dari miring kita tahu nih yang mana hanging wall, mana footwall. Ini garisnya lurus anjing. Anjing. Ini apa, Cok? Tapi kalau emang yang itu
Itu simbol apa? Simbol apa tuh? Yang tengah-tengah. Yang mana? Simbol. Yang tengah simbol batu apa? Litologinya apa? Ntar gue zoom. Ntar. Apa ini, Cok? Ini Pasir. kelihatan. Yang bawahnya gamping. Ada Atasnya pasir, ada gamping. Atas Atas pasir itu. pasir. Bawah Bawah gamping. gamping. itu atasnya lempung gak sih, anjir, panjang-panjang gitu? Ya, oke, berarti Itu kayak bawahnya lagi banyak itu. pasir nih. Nah, Balikin ke kemarin tadi lo, di zoom out. Nah, kalau emang bawahnya pasir, tersedimentasinya pasti kan berarti arah kan. Kalau emang ini satu arah berarti harusnya pasokan sedimennya sama. Kalau emang tadi kan indikasi sesar normal ya. Tapi kalau misalkan ini sesar naik, gimana caranya sebelah kanan ngalamin penambahan sedimen, sementara yang kiri nggak nambah? Coba. yang kirinya nggak nambah. Kalau emang sesar naik ya, kalau emang sesar naik berarti kan kiri yang naik, gitu kan? Tapi pas pembentukannya, gimana caranya sebelah kanan itu dapat pasokan sedimen lebih banyak, sementara sebelah kiri itu lebih dikit. Nah, kan emang konsep pengisian gitu, Ger. Kayak konsep pengisian itu kan dari yang dalam dulu, baru yang ke yang dangkal. Kayak lu nih, ngisi apa ya? Ngisi bak nih. Baknya tuh nggak rata. Jadi ada bagian yang dalam, ada bagian yang dangkal. Berarti yang keisi duluan tuh yang dalam kan? Baru ntar yang dangkalnya keisi. Jadi gitu. Jadi emang bener sih. Nah, kalau kasusnya gambar yang kiri, yang sama sih konsepnya. Kalau konsep gambar yang kiri juga gitu. Kayak kenapa tuh? Kayak sih kan? kita gambar yang mana nih? Gambar yang kiri yang kanan nih? Yang kiri kan? Yang kiri kan? Even yang kiri pun Bentar. Anjing iya lagi, Cuk. Yang kirinya dikit ya? Bentar, coba kita Nah itu turunin. makanya tadi gue kira kita bahas yang kiri, cuma tadi gue bilang indikasi sesar normal mungkin ya. Anjir iya ya? Bentar. Kenapa yang tengahnya tuh banyak ya? Yang kanan. Yang bagian kanan maksudnya yang kiri bagian kanan. Iya, betul. Itu maksud gue. Kalau emang sesar naik, berarti kan kiri yang naik. Berarti dulunya, berarti awalnya kan sama ya. Terus gimana cara sebelah kanan tuh dapat sih pasokan sedimen lebih banyak daripada yang sebelah kiri kalau emang dulunya setara. Itu maksud gue. Shit, apa ini? Itu tuh Ada masalah jawaban. Gue juga bingung. masalah satu segini. Ini tuh garisnya lurus. Ya itu makanya susahnya. Kita nentuinnya dari berdasarkan litologi doang ini. Kalau lebih ya mungkin lebih masuk ya makanya cara itu dulu, gimana caranya sebelah kanan tuh dapat pasokan sedimen lebih banyak sementara yang kiri tuh lebih dikit. Itu pertanyaannya. Terus kalau emang sesar normal kayak tadi itu lebih masuk akal menurut gua karena memang mungkin dulunya sama tapi sebelah kirinya tererosi kan, hilang. Entah karena apa ya. Tapi kenapa yang kiri doang tererosi, kenapa yang kanan nggak tererosi juga? Oke. Berarti bisa aja itu sebelum terjadi erosi itu udah ada si sesarnya. Ya emang kalau gitu tuh Nah, berarti kalau emang udah ada sesarnya, sebentar. Erosi kan pasti ke bawah, pasti dia kan ke bawah ya, jatuhnya pasti ke bawah ya. Dia ke bawah. Kalau misalkan, nah bisa masuk akal nih loh. Jadi bener sebelah kanannya ngalamin sesar normal. Jadi misalkan saat si pasirnya paling atas terjadi sesar, berarti yang kiri lebih tinggi, yang kanan lebih rendah, turun kan? Nah, pasokan sedimen yang sebelah kiri terosi masuk ke yang sebelah kanan, makanya yang kanan lebih banyak daripada yang di sebelah kiri. Si pasirnya. Jadi ntar. Coba gue ulang. Si Berarti kanan normal ya? Kanan yang turun ya? Iya, mungkin ya, kemungkinan.
Baru setelah terjadi si erosi itu kan yang kiri makin tipis sementara yang kanan makin banyak. Karena kan itu kan konsep horse graben kan berarti ada yang tinggi ada yang rendah kan sebenarnya. Oke, iya. Heeh. Kalau erosi kan pasti dari yang tinggi pasti ke rendah. Mm-mm. Nah, itu mungkin interpretasi gue sih itu. Jadi dia lagi apa? Si sedimen lagi numpuk, terus terjadi sesar normal yang kanannya turun, terus habis ada erosi makanya yang kiri lebih kecil daripada yang kanan, sementara yang kanan lebih banyak isinya, baru habis itu ada sedimentasi lagi di atasnya. Jadi di sini tuh ada 2 sesar gitu. Ini kan beda. Emang ini sama? Ini beda anjing lu, beda soal ini. Emang sama kasusnya? Ini soal yang ini kan gambaran kiri kan, lu nganaloginya kan. Ya yang kiri bukan yang kanan. Iya. Berarti ada 2 sesar dong. Soalnya di sini tuh ibaratnya tuh kayak kejadian pertama tuh ketika yang lapisan 1 sama 2. Jadi lapisan 1 2 ini awalnya setara nih. Maksudnya lapisan yang kedua awalnya setara nih. Dia sesar terbentuk yang terbentuk sesar yang bagian bawah normal, yang bawahnya turun. Terus baru terjadi sedimentasi lagi. Nah, sedimentasi yang kedua ini dia itu ngisi yang turun. Ngisi yang turun tadi keisi, dia setara. Ntar dia setara nih lapisan kedua nih. Lapisan kedua itu setara. Ntar turun yang sesar lagi, tapi yang turun tuh yang kiri. Bisa nggak gitu? Nggak ada sesar lagi nggak sih? Emang ada sesar lagi? Tapi ini nggak logis loh, kayak kalau misalnya kita ibaratnya tuh yang kanan awalnya tuh yang kanan yang turun tuh ya sekarang yang turun yang kiri gitu. Ya itu karena tadi bagian supply sedimen dari yang di sebelah kiri itu terosi masuk ke kanan, litifikasi di kanan, yang kanan makin banyak. Kalau misalkan sesar lagi, kalau sesar lagi, nah gue tadi nggak kepikiran sesar 2 kali sih sebenarnya. Masih sekali doang ya. Tapi kalau sesar 2 kali, soalnya di sini tuh gue mikir kita tuh berpikir secara struktur, coba secara sedimen bukan secara strati. Oke lah, secara strati coba berpikir secara struktur, coba. Aduh, ini ujian apa cowok. Ntar gue ambil minum dulu dah. nah gitu sih paling nggak tahu ya. Emang ini soalnya disuruh interpretasi sesar ya? Iya, itu tuh kan yang kata Pak Ian kemarin yang gua kasih tuh chatnya, kita tuh dikasih gambar disuruh interpretasi tuh. Ya itu sih paling kalau gambar ini anjir, gambar real life. Iya sama, gue kira gambar real life. Ternyata gambar kayak gini bangke. Tapi kalau misalkan sesar 2 kali, diperpanjang atau tidak diperpanjang? Diperpanjang. RRQ tuh. RRQ tuh. Skin badut. Daripada EVOS nggak lolos M6. Ting. Set. Zaman purba dikira Paleozoikum. Gimana ya? Cuma itu sih yang Indonesia punya. Apaan cowok itu M2 sampai M6 PH semua. Paling buat kiri itu ada interpretasi lain nggak? Ada yang ngeliat lain nggak nih yang kiri nih? Gue ngeliat yang kiri nih bingung cowok anjing, ini kenapa yang tebal yang kanan ya?
Gue nggak pernah kepikiran sesar dua kali sih ya. Ya, gua tuh mikir secara struktur loh kayak ini mah sesarnya 2 kali. Cuman gara-gara dia tuh lurus, gara-gara nyambung, gua bingung. Ini tuh 1 apa 2 sesarnya. Kalau 1 nggak logis, Cok, kalau 1. Kenapa? Karena lapisannya gede sebelah. Ya itu dia. Ini jawaban gue bisa diterima sama lu nggak yang tadi? Ah, Gue erosi setuju, ya. gue setuju. Jadi ke erosi, terus yang ke erosinya tuh malah sedimentasi di kanannya yang lebih rendah. Iya, Makanya kan karena lebih kan gede. betul. Jadi kan berarti yang kiri tuh yang tinggi tuh horse atau graben sih? Gue lupa. Yang horse. Nah, berarti yang kiri yang horse. Kalau emang tererosi pasti dia ke bawah dong. Tadi gue mikir kalau emang kiri yang turun, kok kiri yang tipis. Sementara Nah, erosi itu harus ke yang lebih enggak. rendah kan sebenarnya, bukan ke yang lebih Jadi tinggi. erosinya tuh setelah apa sebelum sedimentasi? Jadi gini, awalnya sedimentasi sampai pasir dulu nih. Sampai pasir nih. Pasir yang putih kan, yang putih kan? Ya, yang putih ceritanya gitu. Ini mungkin interpretasi aja ya. Sampai yang putih masih sama. Habis itu jadi sesar, ya kan? Sesar normal, yang kanan turun ke bawah. Jadinya berarti yang kiri horse, yang kanan si graben. Oke. Baru terjadi erosi si pasirnya. Erosi terjadi pasirnya pasti dari atas ke bawah dong. Berarti yang kanannya ke erosi, turun ke Berarti kiri. kiri yang tererosi dong. Kiri, oke, sorry, Kiri kiri. tererosi, horse tererosi masuk ke graben. Sementara si sedimentasi si grabennya makin banyak aman si litologi pasirnya ini. Makanya dia lebih tebal. Oke. Lebih tebal sampai mungkin lebih ataupun setara, baru ada sedimentasi lagi di atas. Nggak tahu itu apa lempung Terus kali. kenapa batu pasir yang di atas, yang paling muda, kenapa itu juga ikutan tebal? Itu kan lebih tebal dong, yang kiri itu daripada yang kanan. Oke, ini menarik nih. Coba lu lihat gambar yang kanan. Itu tuh sebenarnya sama, Cok. Bedanya lapisan atasnya belum ke struktur. Masih sama gedenya. Sedangkan lapisan kiri itu lebih gede yang kiri daripada yang kanan. Sama kan gambarnya sebenarnya? Yang kanan kiri tuh bedanya yang kiri tuh lebih kompleks aja. Yang kanan tuh cuman ya yang kanan tuh yang gede apa ya, yang putih doang yang gedenya. Ya mirip-mirip lah gambar kanan kiri itu sebenarnya. Itu graben benar. Ini kita Lagi ngetes apa, secara gua lateral minum dulu. atau map view sih? Kalau Gua kayak gini minum dulu. bro sih minum. Kenapa yang atas bisa lebih tinggi, lebih tebal lagi ya? Misalkan kali ini aset. Harusnya apa pasokan saya ini sama kira lebih rendah ya. Ini perpanjang. Ngomong banget tuh gue lihat. Kalau menurut itu sama setara. Bisa aja sih ya, sesar normal 2 kali ya. Sebentar. Ada yang memiliki, ada yang marah. Hey, Lah habis debut langsung bro ini. wait. Oi, gimana? Setar 2 kali itu. Kalau gue sih setar 2 kali ya. Cuman emang karena itu garisnya lurus. Kamu belum paham? Bisa. Ayo mau share screen dong. Bisa. Jadi bisa sesar 2 kali tapi bukan di sesar yang sama. Ya itu maksud gue, bukan sesar yang satu. Coba Bukan itu sesar yang sama. Mohon Jadi jelaskan, gue nggak paham please. Kalau
buka horse and graben lu. Gua harus grab bentar. Nih, 3. Oh, udah. Nah, lihat yang paling kiri tuh, yang graben and horse saja. oke, yang ini ntar gua buka. Nah, jadi itu tuh kelihatan kan graben itu mungkin kalau misalkan awalnya sama, terus terjadi sesar di sebelah kiri, gitu kan. Turun yang grabennya kanan, harusnya kanan juga turun. Graben harus ini terbentuk karena dua sesar yang secara bersamaan atau enggak sih lo? Graben itu terbentuk ketika ini apa sih hanging wall? Ya hanging wall itu bersilangan. Dia tuh dua sesar itu berbarengan. Jadi bloknya yang turun itu bloknya barengan. Berbarengan. Barengan. Wah, Barengan. coba lihat foto tadi soalnya. Kalau yang berbarengan, Berarti ini bukan graben berarti itu kalau bisa sesarnya 2, berarti dia satu yang pertama atau tar gua ini deh, gua kalau emang ini antara graben atau horse, nggak bakal ini, Cok. Nggak bakal ada penambahan sedimentasi yang sebelah kanannya. apa ini, Cok? Sar nggak bisa dibuka anjir. Nah, sip. Coba kita gambarin nih. Awalnya tuh dia tuh gini kan. Dia tuh wait. Dia tuh lapisannya gini. Kegedean lagi. Tebalan. Nah, jadi lapisan pertama itu tuh terbentuk sama gede. Ya biar ada lapisan lah, horizontality lah. Itu pokoknya. Itulah. Gini. Terus sesar nih terjadi nih. Duar gitu. Nah, gitu duar. Gini, jadi gini. Aduh, nah, selalu terjadi. Jadi gini. Set. Garis sesarnya warna apa nih? Warna ini deh. Aduh, anjing susah banget pakai mouse nih. Bro ini. Coba gimana? Ulang tadi gimana? Sesarnya terjadi. Awalnya yang kuning ini datar nih. Datar. Terus sesar terjadi normal, yang belah kanan turun. Terisi sedimen nih. Ada sound effect-nya anjing. Sedimenterisi. Set. Aduh. Sedimenterisi. Set. Ini kan. Udah full nih sedimen nih. Tuh nih. Biar lurus nih. Set. Nah, lurus. Nah, lapisan kedua. Nah, sesar lagi. Door. Nah, tuh door. Sesar kedua. Warna apa ya? Warna oranye. Sesar kedua nih. Set. Nah. Sesar kedua nih. Jadi nih. Gue balikin. Si coklatnya jadi gini. Si coklatnya berubah jadi gini. Set. Oke. Sesar keduanya bentar. Keterangan nih sesar keduanya nih. Ini sesar kedua ya. Oranye. Set. Oke. Baru sedimentasi yang terakhir. Gini. Baru full. Oke. Sekarang kita arsir. Kita isi. Nggak mau anjir. Anjing jelek banget, Cok. Nah, tinggal kita Nah. Aduh. Gimana? Bruat, Cok. Nah.
Agak bacot ya. Cok, itu di server atas tuh ribut anjing kalau misalnya soundboard, cok, ribut banget. anjing. Itu dulu. Jauh. Bangsat, cok, ini sama aja ribut. Iya, Pak. Gambate. Sim semua temen lu ya? Hah? Tim semua penonton Vidubur. Maling pangsit. Nah, itu tuh yang nonton VTuber tuh paling cuma 1-2 orang atau 3 orang. Gara-gara itu memeable, cok. Misteri ya. Gara-gara memeable anjir. I'm okay. I'm fine. Kincana. Itu cok, cuma Goblok. Anjing. Kombinasi yang sangat bagus ya, chemistry-nya cakep. Lu balik kapan nih, Ger? Gue lagi melukis. Rabu sore. Boleh kita sparring badminton kapan, cok? Gak akan bisa Nah. terjadi kok. Gini, nih Ger, gambar akhirnya Ger. Mirip kan? Nah. Enggak sih. Kalau sesara dua mirip, cowok sesara 2 kali. Terus kok bisa yang kanan lebih gede daripada yang kiri kalau gitu? Itu kan lebih gede tuh, secara nggak langsung karena sesara 2 kali. Iya, enggak. Coba Oh, jelasin ulang. nyimak nih tadi nih. Kan ada gambar nih, jelasin ulang. Coba jelasin ulang. Aduh, gue sebagai gambar ulang dong. Gak usah. Dari gambar itu aja. Dia harus step-step nih. Udah nih gue ulang nih, kan bisa di redo lagi ntar. Gak usah. Enggak bisa. Terus ngeng. Nah, ini. Nih. Ya. Ini awalnya si kuningnya datar nih. Kena sesar si yang biru tua, turun sebelah kanan. Oke, lanjut. Nah, ini sesar kedua. Maksudnya awalnya coklat ini rata nih. Sedimentasinya dari mana dulu? Apa? Enggak, Tiba-tiba gini. sedimentasinya. Sama. Nah, belum. Jadi gini. Jadi awalnya ini rata. Ini tuh rata, cok. Nah, aduh, bangsat. Tangan gue tremor anjir. Tremor, bro. Stop PMO. Nah, waktu itu udah bangke lah. Oh, lu lucu banget anjing. Anjir. Kurang gede, cok. Mang Ea. Hoak. Scam. Anjir lah. Nah, gini, Ger. Nah, Ya. ini. Terus terjadi sesar yang kedua. Wih, sabar. Ini sedimentasi nih. Dia ngisi ruang yang kosong, yang tadi yang lu bilang tadi, yang dari horse ke graben kayak gini kan. Si grabennya tuh keisi kan sama material si horse-nya. Keisi, ini jadi coklat nih. Nah, gua sini dulu. Terus dia jadi kayak gini kan, terus dia jadi sesar kan. Ntar coba. Ini gua bikin dulu. Ini sesar kedua nih, garis yang oranye sesar kedua. Nih. Nah, tapi sesarnya tuh sesar normal, cuman bagian kiri yang turun. Tapi emang ini sih, cuma ya udah kita telan dulu aja deh. Ini kan opini gue ya. Nah, setelah ini turun, sedimentasi selanjutnya datang. Ngisi di sini. Nah, ngisi di sini. Udah. Mirip. Sesar 2 kali itu. Itu yang biru apa, Gal? Itu lapisan yang baru, yang paling muda, yang paling atas. Oh. Jadi gini, gue warnain deh. Kaget. Inilah kira-kira ya. Masa bagus ya.
Soalnya kalau misalnya emang sih berpikir secara stratigrafi itu ribet, cuman emang terstruktur. Cuman kalau berbicara secara struktur tuh lebih simpel. Kayak udah gitu. Kayak tiba-tiba aja ada struktur yang ngancurin lapisan. Kaget. Kaget. Bangsa hilang. Nah, nah ini hasil akhirnya. Udah, menurutku mirip sih. Kalau video gua tuh 2 kali. Bangga lu. Udah habis ini kita ngereng yuk, gua dan Bangga lu. bintang 2 nih. Mulanya dong bangga lu. Cok. Kalau emang sesarnya 2 kali, terus sesarnya terjadi yang kedua setelah si sedimentasi yang coklat, kenapa lapisan yang kuning nggak turun juga? Itu tadi gue bilang tadi yang telan aja dulu kan. Nah itu tuh gue mikir harusnya turun kan. Nggak mungkin lapisannya tuh kejepit gitu, kepres. Nggak mungkin kan, kepres. Ini yang lucu sih menurut gue. Itu kelemahan teori gue nih. Kenapa lapisannya nggak turun? Ya, gue nggak ada alasan sebenarnya. Berarti harusnya turun kan? Harusnya turun kan? Harusnya turun ya kalau emang sesar 2 kali dan terjadinya setelah. Harusnya turun. Ya, tapi ini enggak, berarti ada celah nih di teori lu kan? Iya, kayak lapisan tuh kekompres jadinya, kayak ketekan gitu. Gue juga bingung sebenarnya tadi. Makanya tadi gue bilang telan aja dulu nih, gue selesai dulu, maksudnya gue selesai dulu. Nah, harusnya turun. Emang gue akui emang harusnya turun yang sebelah kirinya. Harusnya turun emang. Cuman gue mikirnya, gue juga bingung kenapa kayak seakan-akan lapisan kedua tuh kayak kekompres, kepres gitu, jadi kecil dia. Gue juga bingung sebenarnya. Karena ini karena ya anjing gok hilang anjing kok hilang gok anjing lah. Gok. Sebenarnya kalau tadi sih gue emang terlalu berani ya bahas erosi ya sebenarnya. Karena dari gambar nggak kelihatan juga penanda erosi sebenarnya. Lihat gambar dulu lu. Masih, ntar gue lagi sumurnya tadi kok nggak ada sumurnya nih. Ini ya? Oh ini. Bukan. Woi, kocak sumurnya di mana dah? Bang saya suka kok. Woi, kan ada sumurnya di mana? Bang saya suka kok. Bang saya suka kok. Bang saya suka kok. Bang saya suka kok. Woi, lihat ini lu. Lihat gambar. Nih. Nah. Gue lupa lagi share screen anjir. Ayo, ntar kita bahas soal Moody and Hill deh. Habis ini. Atau simpan dulu deh, keep dulu. Kita lanjut biar cepet. Keep dulu. Lanjut soal. Ini udah. Oke, kita bahas yang Moody and Hill. Moody and Hill sudah jelas lah ya. Ntar kita bahas Tehani dulu nih selanjutnya. Oke, arah tegasan. Ya, Pulau Jawa tuh tegasannya sesar normal naik karena si arah pulaunya itu emang tegak lurus dengan arah tegasannya. Tegasan itu bersumber dari subduksi. Kalau kita lihat peta, kita bayangin peta, subduksi itu arahnya dari selatan ke utara kan, dari arah Australia ke arah Asia. Makanya si Pulau Jawa tuh karena Pulau Jawanya itu lurus, jadi tegasannya tuh agak lurus, makanya sesar di Jawa tuh sesar normal sama sesar naik kebanyakan.
Beda sama di Sumatera, kebanyakannya itu simple shear atau strike slip fault. Karena memang arah pulaunya itu miring dari arah tegasannya lurus utara selatan, sedangkan pulaunya miring. Makanya ibaratnya kita kayak ngegesek miring gitu loh. Ya udah, kayak makanya sesarnya sesar strike slip miring. Lanjut ke Moody Hill. Moody Hill tadi udah digosipin nggak sih? Sampai Moody Hill doang sih sebenarnya. Moody Hill tuh yang klasifikasi berdasarkan arah tegasan. Nih, jadi si tadi udah gua screenshot nggak ya? Oh belum nih. Ntar. Lu kalau klasifikasi yang kata ada segi 4 tapi bentuknya kayak belah ketupat itu apa deh? Itu Yang tuh ada Ricard. angka-angkanya. Ricard. Itu Ricard. Yang Itu banyak Ricard. banget. Itu banyak, cuman ya itu tuh nggak Lebih dibahas, gampang cuman Ricard nggak gak tuh. sih? Ricard, iya, Ricard gampang Ricard. Karena Moody Hill nih, lu lihat aja nih, Gila. bingung aja bacanya cowok. Tuh, Kesan utama Kayak baca kitab ini, cowok, kitab setan anjing. no. Kalau di Batar, coba gua cerna dulu, soalnya belum pernah diajarin cowok cara baca Moody Hill. Kenapa bercabang ya? Oh iya, sesar tuh kan bercabang ya, bisa bercabang kan? Yang kata Pak Ian? Iya. Iya, sesar tuh bisa bercabang ya. Tapi itu lipatan nggak sih? Lipatan apa sesar ya? Sesar. Ada sesar major sama sesar ini ya, sesar kecil-kecil ya, iya benar. Sesar, iya. Sesar Baribis itu sesar major ya, benar. Sesar kecilnya tuh sesar Ya, yang Baribis itu yang pokoknya yang panjang tuh gue nggak tahu secara apa itu panjang terus nanti beda bakal bisa memicu sesar-sesar lagi selanjutnya. Makanya ini ada primary, ada secondary, ada tertiary. Oke. Itu doang sih kayaknya. Iya sih, logik sih. Berarti si Moody Hill nih ngebagi sesar tuh kayak ada sesar major atau sesar kecil-kecil gitu. Terus sesar Iya, utama. dibagi jadi primary, apa lagi? Primary, secondary, tertiary. Hmm. Berdasarkan waktu pembentukannya, urutan waktu pembentukannya. Kemudian Iya, itu cara carinya gimana? Udah lupa lagi anjing. Nah, ini masih tegasan utama yang itu. ada second order air lateral sama ada second order pole axis. Lama. Adjoining block. Sumpah nih, waktu itu Pak Ian tuh lebih ngajarin yang Ricard coy daripada yang ginian. Tapi yang dipakai yang ini. Iya, kocak coy. Kocak. Ricard tuh, iya, Ricard tuh kan ya udah, Ricard tuh klasifikasi berdasarkan si arah dipnya. Dip sama ya itu apa satu lagi sih? Kan ada dua ya, dip sama apa tuh lupa. Dip sama tren apa? Plunge sama Plunge. Ya, dip sama plunge. Ya. Tuh kalau si Ricard. Atau kalau dari si ya dip sama plunge, kalau di Starnet kan juga berdasarkan dip kan. Dip tuh kan di DOP. Sedangkan plunge ya plunge. Makanya ada itu lah pokoknya. Ya gitu lah pokoknya sesuatu berdasarkan dip sama masa plunge sih, plunge sama lipatan aja. Oh jadi yang plunge bener. Ya. Nah, ini. Tadi sampai mana? Sampai Moody Hill ya. Nah, Moody Hill. Nah, coba ada nggak satu orang bisa ngerti nih kayak kenapa ya ini ada second order full axis dan second order air lateral. Kayak maksudnya apa gitu? Gedein dong bang, coba jemin. Ntar ya kita pindahin ke sini dulu. Nanti sana nge-selectnya. Nah. Nah. Aduh. Nah. Gini, kelihatan nggak? Bisa di ini nggak sih diubah dari ininya? Jadi bukan landscape tapi jadi portrait. Mana ya?
Nggak ada anjir. Ya udahlah. Kayak gini lah nih, kelihatan nggak? Aman. Mana Di ya? crop gal, di crop. Apanya di crop? Coba enggak yang kiri atas itu yang image, tulisan image yang di atas. Itu gambarnya Nih, nggak Itu sih? ada crop tuh. Bukan kiri. kanvasnya. Nah, mana ya Coba cropnya? Ini ya? Nih. Iya. Anjir. Real. Oh, Iya, Real. Cok, ini Dilan nih sering make kayaknya. Tahu anjing. Tahu. Nah, sekarang potong. Bentar. Nah, gini. Nah, oke, gimana nih? Kayak apa ya? Oke lah, tapi itu ada simbol sesar datar, ada simbol sesar naik, ada simbol sesar normal. Nah, apa ya? Irfan gimana Irfan? Masih di depan air nggak, Pan? Wah, Irfan tidur, bukannya so. mic-nya rusak Lu ya? tidur ya nih, Pan. Mic-nya rusak Pan, nggak sih katanya? mic-nya rusak. Nggak bisa mic, oke. Aman-aman. Jadi Tapi- pengen ngereng. Ayo, gua udah bintang 63 kemarin, Jir. Ah, bohong. Ya udah, turun ke 62 lagi. Kan lu lihat, kalau gua Alhamdulillah. ke 62 52 turunnya. bukannya? 62. Ih, gua nggak terima dibalap, Cok. Soalnya ini cowok gue kemarin gue sama temen gue lagi wangi banget cok malam minggu. Ketemu orangnya goblok-goblok cok lawannya. Gue nanti ya. Nggak enak di bawah menit 13 semua cok. Wajib balap, guys. Aduh, gue mikir immortal kali ya. Bisa. Sehari Masih 10 40-an. Berapa hari Bisa. lagi, Zah? Riset. 4 hari lagi cok. Bisa, Bisa. sehari 10 bintang. Bisa asal yakin dan percaya sama Tuhan. Anjir, gue 40 bintang lagi 10 bintang sehari gitu. Ya, iya. bisa. Habis sholat Joki, anjir. Kan abis ini libur, Cok. Nah, itu dia. Udah kau begadang aja anjir. Main ML tuh sampai mampus. Bintang sehari. Gua ntar gua Yoi. mau malah Satu. bad mood kayak gua. Satu match itu rata-rata tuh 20 menit lah. Sama draft. 20 menit ya sama draft. Berarti dikali 10 gue butuh 200 menit. Berarti berapa jam tuh? Itu kalau ideal tuh, kalau normal tuh, kalau normal. Kalau 3 hard jam. game, kalau hard game gimana? Kalau kalah gimana? Innalillahi. Paling kurang Lu- dari 15 jam dapet lah. Kenapa lu skeptikal? Kenapa lu nggak nyoba dulu? Lu kan belum tahu kalah atau enggak. Kenapa lu harus selalu mikir kalau lu kalah? Kenapa harus begitu terus? Saja skeptikal, Cok. Takut gua. Padahal bisa lu Pesimis, usahain. pesimis. Padahal bisa Iya. sama lu berusaha, lu pasti bisa. Soalnya kita Walaupun berpikir, ada ekspektasi tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya. nah, Tapi selama lu berusaha, lo itu bisa. terlalu Kenapa lu idealis. skeptikal terus? Lu terlalu Kenapa lu idealis. pesimis terus? Kenapa lu harus melakukan skill diri lu sendiri? Gue bukan skeptis, gue tuh Tapi kalau realistis. bilang diri lu bakal, kalau misalkan kalah, berarti lu sebenarnya melakukan skill diri lu dong. Enggak, gue tuh pikir pasti ada chance. Misalnya probability kita menang tuh nggak 100%. Winner gue aja 65. Tuh, berarti ada probability gue kalah dong. Perdebatan winner. So, Nah, lu karena apa? Itu dulu dianalisis. Penyebab kalahnya apa? Apakah karena teammate yang kurang atau karena Kita bilang borderline-nya goblok. kurang? Itu dulu. Bukan lu ya. Gue kalau main lu kan menang terus. Gue lainnya gendong. Jangan bisa aja. Bisa aja kalau. Nah, itu. Nah. Nah, itu pertanyaan tuh, Ger. Itu faktor, itu variabelnya, Cok. Anjing. Nah, banyak variabelnya nih sebenarnya ya. Variabelnya emang. Bisa jadi skripsi anjing. Kenapa? Jadi ada variabel yang dipengaruhi dan juga ada variabel yang mempengaruhi ya. Variabel yang dipengaruhi itu adalah kemenangan atau tidaknya. Variabel yang dipengaruhi itu bintang lu. Ibai. Variabel yang mempengaruhi itu 5 role tersebut. Skill gue. Aduh. Ntar ya, ini beres nih. Soalnya Mudian Hill yang terakhir. Soalnya ketatehan itu udah sampai Mudian Hill doang. Gue balas ngechat Sinta belum dibalas cuma sampai sekarang.
Tes Sinta Parah, yang Cok. mana ya? Tuh. Oh, tes Sinta. Oh iya. Tadi gua chat jam 11 nanyain PPT Oh iya, lu goblok aja jam 11. 11 siang anjing. Enggak Oh 11 iya, udah malam. boleh. Oh. Ya, nggak apa itu. 11 malam. Nih, Kan kirain kali. chat gua tanggal 10 aja belum dibales. Sombong Damn. sekarang udah sombong. Udah sombong deh sekarang. Sombong, Cuk. Nah, Moody and Hill. Udah dijawab. Belum. Udah kita buka ini aja deh. Kita nonton YouTube Moody and Hill. Anjay. Ger, tadi lo habis pada kerkel ya, Ger ya? Yoi, bos. Oh, di mana dah? Kok tahu gua Kartel? Ayo. Gua kan Cenayang. Apa? Gua kan Cenayang. Nah, itu perlu dicari tahu tuh. Kok lu tahu gua Kartel? Oh, dari Rafiq anjing. Bayangin nih, Nabil Marafik minta laporan geokim kelompok gua. Aduh, kasihan banget tuh A1, Cok. Laporan geokimnya nggak beres ini. Emang laporan kita beres? Beres, Cok. Beres lah. Emang A1 nggak beres-beres. Oh. Walah Kita udah nih. beres, coy. Oh, Rafiq minta geokim laporannya. Gua baru bangun tidur bagi geokim dong. Hah, geokim apaan anjing? Bingung gua, Cok. Gak ada anjir Moody and Hill. Topografi maps. Kontur. Ini Cara membaca topografi. Aduh. Besok Peden nggak nyiapin apa-apaan kan ya? Maksud gua kayak Agak. presentasi. Bener doang. Ya udah. Oke. Sama mental presentasi. Lah, dekannya nggak serem kok. Lu judul apa tadi? Jadinya Wah, yang curanmor ya? Ya, Yang curanmor. Kok ada review TV Sharp 55 inch anjing? Udah kayak bapak nontonnya. Mau beli TV, bro ini. Enggak, ini tuh tadi gue tuh PDR anjir. Gue tuh mau tahu TV 15 inch ada apa enggak? Ada, Oh, Cok. laptop masih oke lah, anak muda. Enggak, gue juga mau bikin itu tuh 55 inch jadi apa? 55 inch tuh lumayan besar anjir. Kan emang TV yang di kelas kita tuh segede itu, Cok. Emang iya 55 itu. TV Itu 55 gak segede gitu anjing. Kalau enggak 55 itu 50. Kalau enggak 55 50 itu 60, Cok. Itu 60. 60 tuh yang di audit. Oh, yang di audit. Tapi kayak di kelas kita tuh kagak 60, kayak 60 anjing itu. Lebih kecil, yang di kelas itu lebih kecil daripada yang di audit sama yang di lab petrol. Petrol juga lebih gede. Damn. Yang Petro mah itu gede banget, Cok. Itu mahal kayaknya anjir. Ya tuh yang Petro tuh gede. Makanya gue ngeliat nih review TV Sharp 55. Bro mau beli TV, Cok. Gacor. Masya Allah. Mau buka lab sendiri ya lu ya? Buka lab gue. Amin. Aduh. Lab geologi apa ya? Geologi batubara. Ini belum ada lab. Geologi komputer ya? Komputer. Apa ya? Geologi modeling berarti dong. Geomod. Mah jadi kayak geomod berarti. Iya, makanya kemarin lu pada nggak dateng ini ya? Nggak dateng MGNIF ya? Hah? Gue dateng, Cok. Gue dateng. Gue bawa teman gue yang dari Bogor. Cuman gue balik lagi gara-gara dia beres. Lu enggak ya, Lip? Gue ngeliat lu dah. PDR gue. Sumpah. Nah iya, jadi kemarin lu denger apa kata Kasu? Anjing, Kasu Jo, sekarang si Baim jadi Kasu. Apa kata Kasu tuh? Yang malam ya? Kemarin emang kan kemarin sempat dibahas tentang kalian dan emang si Baim memang kalau memang ada di kurikulum berikutnya tuh pengennya ada mata kuliah komputasi. Jadi itu membahas tentang kayak cara memakai software dan lain-lain. Itu boy. Komputasi ya. Itu tuh siapa dong? Selain Pak Iwan sama Pak Nanda.
Itu tuh emang rencana dari Semua dekanan. bisa nggak sih? Bukan cuma Geofis anjing yang bisa mah. Itu tuh rencana dari dekanan atau emang HMG-nya emang mau ngerekomendasiin? HMG-nya kayaknya. Kalau udah kayak gitu mah. HMG ya? HMG mau ngerekomendasiin ke dekanat buat ngajuin ada matkul komputasi. Iya. Oke. Iya. Bukan sih emang dekanan itu udah bilang ke HMG kalau dia tuh dekanan ini lagi ngerancang ada matkul komputasi, bukan ya? Dari kata-katanya sih harusnya HMG-nya ya. Pasti jadi matkul peminatan gak sih? Enggak lah. Bukan matkul wajib. Kalau matkul wajib Pasti ada beberapa matkul wajib, tapi kalau misalnya ada matkul peminatan mungkin ada. soalnya jatuhnya tuh kayak cabang gak sih, kayak ya udah lu berhak mau ambil geologi bagian komputasi bagian software apa enggak gitu. Kalau lu mau ngambil Kalau makanan apa kalau makanan? apa? Hanya nih jokes nih, apa nih? Kalau makanan apa tebak? Kalau apa konteksnya nih? Soalnya apa soalnya? Yang tadi ntar kalau lu bilang. Bang. Oh, siapa tuh Julia? Oh, Julia. Cok, itu dia cowok anjing. Anjing gua di tuh bajingan tuh kelihatan notifnya. Oh, Julia. Kagak, cowok itu beda. Iya, bagus. Jawab lu tadi jokes gua. Apa sih jokesnya sumpah. Kalau makan, kalau komputasi ini, kalau makanan? Salah, kalau cabang kalau makanan apa jadi apa? Cabang kalau makanan? Franchise aja. Salah. Apa? Cabang kalau makanan. Siap. Sound effect siap. Tak, belum. Apalah. Yo, apa? Badum tas. Iya, badum tas. Apa? Si Galuh nggak tahu badum tas, Cok. Lu aja, Lip. Tahu. Gua tahu. Apa? Apa? Ayo, apa aja jawabannya? Gimana jokes? Mana badum tasnya dulu, Cok, goblok. Ini. Lu nggak tahu badum tas. Oh, ya. Nah, ini. Jadi cabang kalau jadi makanan jadinya bacang. Lucu banget lu gak soundboard anjir. Jelas sumpah. Bacang goblok, bacang. Bacang itu yang bapak-bapak yang suka di MRU ya? Betul. Gok. Nah, bentar, gue ada jokes lagi nih. Gok 3000. Apa? Bacang kalau jadi elang jadi apa? Bacang kalau jadi elang apa, Cok? Nyerah. Ntar. Bacang jadi apa? Anjing nggak tahu coba apa, Cok. Jokesnya. Gua. Jadi kacang Garuda. Anjir, jokesnya Cak Lontong, Cok. Oh, sana efek kok ya, sana efek anjing telat baca, aduh. Jelang geostroke. Udah stres, Cok, gara-gara. Geostroke ini, Cok, apalah. Apa ini, Cok, dia woi muda dia woi. Cara baca yang cabangnya gimana, Cok? Innalillahi. Gak tahu. Tenwell, lo jago. Tar. Kemudian Hill nih yang cabangnya itu sama kayak yang ini nggak sih, yang primernya, yang gedenya. Cuman dia itu versi cabangnya. Seinget gue tuh yang tersier, yang tegasan 3 itu sama kayak tegasan pertama. Cuma tegasan 2-nya gue lupa. Kalau nggak salah dia ada sudutnya gitu. Oh iya sih emang. Sama-sama lurus ya yang ketiga ya? Iya benar. Sama-sama lurus ke atas atau ke bawah. Tapi yang keduanya itu miring ya? Pertanyaannya kenapa miring? Bapaknya pernah jelasin di audit. Cuma lupa. Mana? Yang mana yang miring? Yang kedua, yang second
Yang second yang setelah primer. Yang cabang yang kedua. Tegasan 2. Oh. Itu balik lagi dari arah tegasannya, dari tegasan utamanya. Yang satu, aduh salah. Yang satu, dua susun. Gambar apa sih? Gambar 2 atau 1? 1 kok gitu nih? Ini 2. Ini nggak kontras, Cok. Tremor biasa. Ini 2. PMO. Ini 2. Real coy. Ini 2. PMO. Bacot. Ini 3. Kok nggak ada coy anjing. What the fuck? Nah. Kenapa miring ya? Tapi kalau dari primer tuh udah kelihatan. Kalau tegak lurus tuh dia itu deep sleep atau thrust normal fault. Kalau yang miring nih ada sudut nih, yang silang nih, yang X nih, yang ini, ini tuh sesar mendatar. Ini karena dia ada sudut gitu, kayak nyilang. Sedangkan yang ini lurus gitu. Makanya itu normal thrust atau normal. Oh ya, mungkin gitu sih. Dan itu berlaku juga buat yang secondary atau yang yang ketiganya, yang thirdnya sama itu. Sama-sama ada simbol sama datar juga kan. Atau normal ya. Sama. Nah itulah pokoknya yang Moody Hill itu pokoknya itu kuncinya tegasan sih. Itu tuh klasifikasi sesar berdasarkan arah tegasannya ya. Oke. Udah habis. Chat Teh Ani sampai situ dong. Alhamdulillah. Loh, kalau misalkan klasifikasi sesar berdasarkan beratnya apa? Berdasarkan beratnya. Nah, ini jokes lagi nih. Oh anjir, gue serius lagi shit lah. Emang ada berat sesar, Cok. Kocak lu mau ya jadi bener-bener. Apa ya, coba apa? Gue nanya serius nih, kalau misalkan klasifikasi sesar beratnya apa? Besar. Berdasarkan beratnya. Iya, besar. Salah. Besar. Kenapa salah? Apa? Nyerah. Kekar? Brut. Kok kekar sih? Brut, Cok. Lu sudah brut ya, Cok. Mau gue jelasin nggak? Gue jelasin nih. Coba. Elaborate. Sound effect-nya diem dulu. Saya suka kok. Aduh. Saya suka. Nih gue pengen jelasin nih. Diem dulu gue pengen jelasin nih. Apa? Kan klasifikasi sesar berdasarkan beratnya. Jawabannya kekar. Tahu kan kekar yang gue maksud apa? Apa kekar? Kekar berotot. Kalau misalkan nih ngangkatnya bisa lebih berat, berarti dia lebih kekar dong. Itu. Bujang lah. Apa pula, Cok, sepi kali ya. Kalau misalkan nih sesar klasifikasi sesar berdasarkan banyak yang keluar. Apalah pula ini, Cok. Banyak yang keluar. Apa yang keluar, Cok? Ini keluar. Resign, Cok. Nyerah nggak? Apa? Nyerah. Apa yang keluar, Cok? Cok keluar. Beser. Alamak. Kenapa hubungan geser sama keluar? Beser apa geser? Beser. Beser apa, Cok? Beser apaan? Gue tanya besek, Cok. Besek, Cok. Beser. Salah definisi gue, Cok. Ya. Aduh, kecewa, Cok. Yang bikin Cok salah, Cok.
I'm okay. I'm fine. Kincana. Belum studi pustaka gue anjing. Belum studi pustaka, Cok. Aduh. Sembelit, Cok. Beser itu. Iya salah Cok. Beser tuh yang nahan kencing anjing, nahan berak. Nggak bisa berak. Iya, bukan Beser. Wah, kasihan sih yang beser itu. Besok PDF keluar jam berapa dah kira-kira? Ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok ya? Banyak, Cok. PDR itu. Ada 7 ya? Ada 7 ya? Agak anjay. 12. 12. Gue ajak kelompok 9-10. Tau gue di Bogor ada 2 lagi. Kalau bisa satu kelompok itu presentasi 15 menit, ya lama sih. Ya. Tapi harusnya sampai beres jam PDR ya. Harusnya sampai beres jam PDR sampai jam 3. Aturannya. Kalian beneran mau motoran, Cok. Aing nggak bisa anjing hari Rabu. Nggak bisa ya? Iya, Cok. Udah balik. Alim juga nggak bisa, Cok. Biar dari hari Akhirnya udah balik juga anjir. Iya, Cok. Udah pada balik anjir. Ya udahlah. Kayaknya diundur jadi masa pas mulai semester 4, Cok, kocak anjir. Menjelang aja, menjelang. Iya, menjelang kan masih perkenalan tuh. Kalian balik duluan lah. Balik cepet lah. Anjir, balik cepet, Cok. Pasti, boleh. Pasti. Seminggu sebelum mulai kuliah. Anjir. Membusuk di Jatinangor. Enggak, Cok, nggak bakal membusuk lah. Lagian kalian bukan juga di rumah, Cok, paling tidur doang. Tenang, apalagi tuh, cari kegiatan lah. Ya kalian di rumah juga tidur kan? Tidur gitu enak, Cok. Surf. Kalau nggak tidur kalian paling di apa bedanya dengan di Jatinangor kalau nggak kuliah? Iya lagi aja. Mending pas menjelang aja minggu pertama kuliah. Kan Bisa. perkenalan. Aman tuh. Oh iya, masih kontrak kuliah ya? Benar. Iya, Cok, aman aja. Enggak juga anjir, semester genap kadang suka langsung masuk matkul nggak sih? Apalagi mikropal loh. Mikropal kan kita ketemu dosen itu lagi tuh. Siapa? Oh itu. Profin yang jago. Oh iya, mikro ya, Poland ya dia. Gue boleh bukan semuanya jago ya, Ger? Oh iya, maaf, semua jago. Aduh, lu dosen lain tuh nggak jago. Wah, kasus men. Lu jangan bisa sama mereka deh, coba. Baknya masalah apa? Apa itu, Cok? Oh ya, emang tahu kita caranya. Oh itu tuh apa tuh? Pelisipoda, bukan? Kunci nggak? Pelisipoda. Kunci. Cepalopoda. Cepalo. Kenapa Cepalo anjir? Diam. Nggak boleh komen jawaban orang lain, ya? Galup Pelesi. Alip Cepalo. Dilan Lopelan. Yang beda ya. Kualan tuh. Bracio. Irfan apa, Pan? Mikir rusak. Udah rusak. Dia koelan katanya. Koelan, oke. Koelan, oke. Gacor. Oke, jadi jawaban yang benar adalah gastropoda ya, guys. Gak ada yang benar. Gak ada yang benar, sekian banyak ya, guys ya. Emang itu gastro? Gak kelihatan anjir. Tuh. Itu udah batu semua ya? Itu udah jadi batu ya? Udah jadi batu, bro. Ini udah terkalsitisasi anjing. Bejir itu gastro, Cok. Udah nggak kelihatan itunya anjir apanya. Anjir. Si garis suturanya, Cok. Si sutura. Mana ada sutura goblok gastro? Ada. Di gastro tuh suturanya garis lingkaran yang ngongkong ke atas. Iya. Oh iya. Kalau di Cepalo, kalau di Cepalo baru suturanya kayak bunga es. Anjir kok. Itu dari mana, Ger? Dari sungai. Nah, kapan anjir? Kapan, Cok? Pasti bukan kolab ini kan? Kolab yang akademik kan dari fakultas. Kolab akademik? Kapan anjir? Waktu sama ini Pak Yoga. Yang sedimentologi. Oh iya, sama Pak Yoga kan yang lu survei sama anak kelas lain ya? Ngeramis. Nah, ini apa? Mana, bentar.
Anjir itu Ntar gue terangin deh, sabar ya Pak, gue terangin. itu tuh gepeng kayak pelesi cuman kayaknya bukan cangkang deh. Bentar. Buset, Walah. lampu flashbang, let's go. Anjir, udah lama ngeliat. Malah nggak kelihatan Kayak Cok. anjing. Malah makin gak kelihatan Gir, keterangan kayaknya. Oh, Itu lebih kayak batu anjir bukan kayak fosil. Iya emang batu cowok harusnya. Kelihatannya cowok. Emang tuh juga fosil sih. Ger. Ya lu mikirnya apa anjing? Batu Cok itu bukan fosil. Ya udah sampai bilang fosil, Cok. Oh, kocak. Mikir batu fosil anjir. Kan konteksnya lagi fosil tadi. Ya kan beda anjing. Apa itu Cok? Kuning. Nyerah nggak? Kuning. Itu kuning apa bening tuh? Nyerah nggak? Nggak kelihatan Cok. Woi, kita butuh ngeliat warna segar warna lapuk Cok. Sedangkan ini nggak kelihatan segar lapuknya. Tahu ya, walah. Banyak komen manusia ini sebenarnya. Oh ya. Itu tuh ini nggak sih? Gold ore yang lu dapetin waktu itu? Kunci nggak? Kunci-kunci. Oh, iya warna kuning cowok soalnya. Lu apa? Bukan. Sama-sama. Angkat tangan. Oke. Gold- Giliran itu apa gold. Tapi kalau gold ore itu kan lebih gelap cowok kuningnya. Maksudnya gold ore tuh kalau gold ore ya, dia tuh waktu dia dapetin dia tuh ada ininya, ada kayak dia tuh rapuh loh, kayak nggak keras, ini kayak keras gitu. Kunci nggak? Oh kunci dulu ya, soalnya gue nggak tahu ya. Ketinggalan. Nyerah deh, tapi ya udah kunci lah. Salah semua ya. Apa ya guys ya? Gold ore kuningnya beda. Ya Tapi kan? lu punya kayak gitu kan? Dan gold ore itu nggak ada, tergantung tempatnya sih ya, bongkahannya atau enggak, tergantung tempatnya. Tapi gold ore tuh biasanya nggak ada di batuan lain. Kalau emang munculnya gede-gede kayak gini, biasanya satu tubuhnya tuh emas. Kalau Ya, misalkan ada yang kecil-kecil, itu baru di pori-pori si batuannya. Ya oke, ya dia ada pori-pori, ada vein Ini kan, ada yang diurat. adalah sulfur ya mas ya. Itu sulfur. Perak, serius. Belerang. Sulfur anjir gue perak. Warnanya mirip. Oke. Bau Make sense. Sulfur yang dari ini, Lagi Pegadaian. Nih itu sulfur juga tuh. Lu kemarin lu sampling sulfur yang dari Pegadaian? Iya. Oh. Aku apa nih? ingin terbang Coba. bebas. Kurang dekat. Nggak kelihatan mineralnya. Itu pirit ya? Kunci nggak? Kunci pirit. Ya benar ini pirit. Nah, benar. Galuh, gacor so. Wih, Gampang gelap coy lagi. itu. Kelihatan anjir. Benar. Ini apa atau enggak? Astaga, nggak kelihatan. Putar. Putar. Anjir, Oh, nggak shit. jelas. Entar, stop. Stop itu. Gua lihat di zoom in. Anjir. Zoom in. Putar lagi, putar 60 derajat. Nah. Anjir apa itu, Cok? Yang kilo-kilo. Itu galena. Tahu gua. Anjir gua enggak itu shit. Itu batu apa ya? Cepat. Vortex 10, 9, 8, Tunggu. 5, Gua nggak kelihatan tuh mineral apa, Cok, sumpah. 2, 1. Apa Itu ini deh. Yang tadi deh, itu yang gold tadi. Kayaknya itu gold deh. Lip. Nggak tahu gua. Tapi itu putih. Angkat tangan ini. Sulfida itu, Cok. Itu buat sulfida. Udah. Udah. Ini batu bara, guys.
Batu bara tuh ini nih. Batu bara. Apaan batu bara itu nih, batu bara lihat nih. Ah. Nih, lihat nih ya, batu bara nih, real batu bara. Nih. Buset. Buset, ganteng Jo. Beda. Sama. Batu bara Jawa. Jawa Itu batu bara apa? Itu lu batu bara apa? Itu lu batu bara apa? Ini dari Solunto, Bos. Oh. Ya ini batu bara Jawa ini. Batu bara Jawa. Batu bara Jawa ini. Nih. Nih. Oh. Beda aja batu bara Jawa tuh. Ya emang beda dong. Kan tuh. Lebih cantik, So. Awisi. Oh. oh. Batu bara Jawa. Bajar. Dah nih responsnya udah beres. Saatnya login yuk. Login. Login. Login Yang menjelang terakhir login UAS gitu ya. Yang terakhir login gay. Login gay, yuk. Login galan. Lu besok Boleh. peda udah beres kan? Udah yang mah. Gua peda udah beres juga. Login yuk. Login yuk. Berarti Kalem. besok jam 9 kan, Geostroke? Jam 8 bukan? 8, woi. 7:30 serius lu? Serius. Bukan Tapi jam 9. gua ada gua ada nawar ke bapaknya 7:30 tuh kasih waktu Pak sampai jam 8 lah. Kalau ada yang telat. Terus? Mau bapaknya. Pokoknya 7:30, cuman ya jangan bilang yang lain ya, ada toleransi waktu lah setengah jam sampai jam 8. Oh. Keras, Cok. Makanya nggak ada yang login, Cok. Apa nih gua login lama? Bentar. Iya, 62 lagi. Idih. Kemarin 63, Cok. Tahan. 4 bintang kan? Tahan. Sabar kan. Gacor, Cok. Lu tau nggak gua WS berapa? WS 9, coy. Parah, Cok. Giliran WS gak ngajak-ngajak, Jir. Takut kebanget, Jir. Lu aja ini kemarin. Kayak lu masih bikin PDR kan dari kemarin? Iya. PDR gua gempor anjir. Pokoknya abis MUA tuh gua nge-push tuh. Gua gara-gara sistem kerjanya parah, Cok, sumpah. Emang gimana sistem kerjanya? Si Aski ngurus PPT. Terus gua bikin papernya. Ntar si Cemel Bentar. Si siapa yang bikin paper? Gua. Lu sama? Gua. Malah gua. Lu sama lu. Pula, Cok. Woi, 2 ekor lagi kemana, Cok? Yang benerin. 2 orang lagi kemana? Itu bukan sistem kerja sih, tapi emang kayak begitu kali ya. Karena kemarin gua ngerasainnya kayak gitu, yang gua rasain. Ger, woi, login Ger. Bagian beban job desk atau yang bakal ada di paper lu urutan nomor 1 berarti lu doang gitu. Iya, kan emang paling depan pasti 1 orang doang sih. Oke. 2 ekor lagi kemana? 2 ekor kan cuma ber-4. Kan tadi Aski PPT atau Benar. Lu paper. Sisanya kemana? Si Cemel sama Melva ini awal-awal diskusi doang. Terus dia bagian ngerapihin yang udah gue buat. Sama mangkas-mangkas. Pokoknya apa yang udah gue buat mereka yang review. Lu desain sendiri atau pakai ChatGPT? Gue gak pakai ChatGPT. ChatGPT gue cuma buat ini, Ger. Metodologi. Gue bingung jenis-jenis. Lu nge-yaping pendahuluan ya? Apa? Kenapa? Lu nge-yaping pendahuluan. Buset. Jelas. Apa coy? Dengan aku 2 botol Golda Coffee niscaya aku akan menjadi pendongeng. Pendongeng anjir. Mantap. Waduh, ini kayak Rapik, Cok. Nah, itu tuh. That's the goat. Ini mama isopor anjing, Cok. Waduh, gulanya lu ger. Mabok. Menyala. 10 gram anjing, 10 gram doang. Lebih banyak kan Golda, tai gulanya 19 gram. Invite si Raffi. Woi, mana login woi? Katanya login. Invite Raffi.